Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu. Spesial tanya jawab dunia akhirat bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Syamlan LC. Nah baik Ustaz, tentu yang kita fokuskan adalah berkaitan tanya jawab dunia akhirat. Tadi Ustaz menyampaikan dunia ini sementara, begitu singkat, akhirat selama-lamanya. Tapi faktanya banyak yang lalai di dunia. Alasannya gini, saat kadang ada yang mengatakan memang kan Allah sudah memprediksi wal asr innal insana fi khusr, manusia itu tempat lalai. Akhirnya ya lalai. Gitu loh. Ini gimana Ustaz untuk meluruskan yang seperti ini? Iya. Jadi pilihan hidup ini. Anda mau yang lalai atau yang tidak? Anda mau yang rugi atau yang sukses? Memang pilihan manusia ini. Allah kasih pilihan, beda dengan ayam, beda dengan kambing. Nggak ada pilihan, gitu. Ya begitulah hidupnya. Tapi untuk manusia Allah sudah tunjukkan ini hasanah, ini sayyi'ah. Ini jannah, ini nar. Ini sa'adah, ini saqawah. Ini kebahagiaan, ini kesusahan. Maka silakan dipilih. Dan jangan menyesal nanti. Tuh, kalau sudah begitu. Karena terbukti kan tadi ada yang nyesal kan, benar. Ya, sampai di alam kubur nyesal, ya Allah balik, ya Allah nggak bisa gitu. Nanti kalau sudah tua aja nggak bisa, gitu kan. Ya. Jangan banyak itu orang tua yang nyesal kan, belum di akhirat, belum di alam kubur, banyak orang tua yang menyesal. Ya Allah, andaikan saya dulu di masa muda, itu rajin beribadah atau rajin belajar, nggak seperti ini, gitu kan. Ya, oleh karena itu kemudian pesannya anak-anakku rajinlah belajar. Jangan kayak bapak, jangan kan kayak gitu. Benar. Ya. Yang rokok aja juga nyesal itu. Ya. Udah jangan kayak bapaknya rokok gitu. Nah, jangan begitu. Inilah manusia. Tapi kalau ada yang nekat begitu ya biarlah. Ya, nanti urusannya memang masing-masing. Tapi tetap dalam kebaikan, dalam kehidupan, mari kita saling ta'awun, mengajak dalam kebaikan, jangan mengajak dalam keburukan. Ingat, jalan kesuksesan hanya kepada Allah mengabdi. Jadi apapun kalau tidak hanya kepada Allah tidak hanya kepada Allah beribadah, tidak hanya kepada Allah mengabdi, maka akan sulit nanti akhirnya. Dan contoh sudah banyak. Masih kurang apa? Orang yang punya jabatan sangat tinggi, akhirnya celaka, nyungsep. Karena apa? Tidak kepada Allah mengabdi. Tidak hanya kepada Allah mengabdi. Itulah Fir'aun. Ya kan? Ya di dunia udah celaka kan? Iya benar. Ya, celaka. Kaya raya sehebat apapun, sebanyak apapun, kalau tidak hanya kepada Allah mengabdi, celaka. Itulah korun. Juga. Oke. Banyak. Dan begitu juga yang sudah sengsara di dunia, nggak juga mengabdi kepada Allah, tambah sengsara juga. Ya, di dunia sengsara, di akhirat sengsara juga. Gitu. Iya. Nah, jadi ini menarik dan tadi kan kita bicara tentang orang yang lalai di dunia, kita bicara tentang akhirnya orang lalai di dunia, di akhirat juga akhirnya mendapatkan apa yang ia perbuat. Nah, tadi kan Ustadz mengatakan kata kuncinya adalah mengabdi kepada Allah. Jadi begini Ustadz, terkadang ada yang mengatakan nih, mohon maaf ya, saya kan profesi saya mungkin hanya seorang tukang galon. Bagaimana saya akan menjadi hamba yang diakui keimanannya, yang seakan-akan surga itu hanya milik para ustadz dan lain sebagainya. Nah, ini gimana nih Ustadz untuk menyampaikan apapun profesi kita bisa menjadi manusia yang berkualitas atau bahagia di akhirat. Ini gimana Ustadz? Inilah kuncinya, hanya kepada Allah mengabdi. Kalau hanya kepada Allah mengabdi, meskipun tukang galon, tukang kasar, petani dan semuanya terbuka. Jadi perlu diketahui, kemuliaan itu bukan pada profesi keduniaan ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sehat, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling populer, bukan, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Apa susahnya? Ya, tukang galon, jujur, ya kan? Jujur ini ibadah loh. Bahwa air jualan itu kan dengan cara yang jujur itu kan pahala. Masya Allah. Disebutkan oleh Nabi, orang yang jualan, pedagang itu kalau jujur itu nanti bisa bersama dengan para nabi. Gitu. Terus juga tentu saja sholat dengan baik, ya kan?
Sholat dengan baik, tidak melalaikan sholat. Lalu juga bertanggung jawab menjaga istri, anak, itu. Terus persahabatan. Jadi jangan dikira yang ustadz saja. Ini ustadz juga bahaya loh. Bahaya benar. Oh iya. Karena nanti perlu diketahui ya, di surga itu ternyata kebanyakan adalah kelas menengah ke bawah. Perlu diketahui itu. Maka waspada yang kaya, waspada juga yang intelek, waspada juga ustadz. Jadi di situ. Jadi yang banyak itu justru di surga itu kelas menengah ke bawah. Kenapa? Karena ternyata ustadz itu di dunia nggak banyak. Sudah nggak banyak pula yang ikhlas. Nah, coba. Dan ustadz itu kalau tidak hanya kepada Allah mengabdi, artinya tidak ikhlas, itu yang neraka. Yang kaya juga begitu, pejabat juga gitu. Pejabat itu di surga dikit. Tapi kalau masuk surga, karena pejabat itu banyak melakukan kebaikan, maka memang levelnya tinggi. Oleh karena itu jangan sampai ngiri, ya. Karena surga itu terbuka bagi siapa saja dengan kata kunci hanya kepada Allah mengabdi. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, jadi ini luar biasa nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Kata kuncinya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kita mulia di hadapan Allah bukan karena profesi kita, tapi karena ketakwaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba Allah yang taat. Kata kuncinya adalah hidup dunia dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Ilmunya mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan menjadi wasilah kita untuk menjadi manusia-manusia yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan tentunya saya doa terima kasih dan kami pamit. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.